Di ruang makan pesantren, para santri sedang bersiap makan. Suasana ramai dengan suara sendok dan piring yang beradu. Beberapa santri bercanda sambil menunggu makanan mereka. Tiba-tiba, Zainal dan Akbar berebut tempat duduk. Akbar, ini tempatku. Aku tadi sudah cup tempatku di sini. Tapi aku duluan lo yang duduk, kau bisa cari tempat yang lain. Tapi aku tadi ke dapur sebentar. Jangan seenaknya ambil tempat orang dong. Ya kalau kau pergi, berarti kau kehilangan tempat. Itu sudah biasa. Suasana mulai tegang. Beberapa santri lain melihat mereka berdebat. Hasan mencoba menenangkan mereka. Orang kuat bukan yang menang berkelahi, tapi yang bisa menahan amarah. Sudahlah, jangan bertengkar hanya karena tempat duduk. Masih banyak tempat lain. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kuat bukan yang menang berkelahi, tapi yang bisa menahan amarahnya. Bener tuh, mendingan kamu ngalah aja daripada bertengkar. Nggak ada gunanya juga marah cuma karena tempat duduk. Zainal terdiam sejenak. Ia menatap Akbar, lalu menarik napas dalam dan duduk di tempat lain. Akbar pun merasa bersalah dan menunduk. Sementara itu, di meja sebelah, Aisyah menuangkan air ke gelasnya. Namun, tanpa sengaja, tangannya menyenggol gelas Nadia hingga airnya tumpah ke baju Nadia. Aisyah, lihat ini, bajuku basah. Astagfirullah, maafkan aku Nadia, aku tidak sengaja. Nadia terlihat kesal. Ia hendak berbicara dengan nada tinggi, tapi Salma segera menenangkannya. Nadia, sabar, ini hanya air, bisa dikeringkan. Rasulullah mengajarkan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nadia menatap bajunya yang basah, lalu menarik napas panjang. Ia mencoba menahan amarahnya. Astagfirullah, baiklah aku memaafkanmu Aisyah. Terima kasih Nadia, aku akan lebih hati-hati lain kali. Suasana kembali tenang. Semua santri makan dengan damai, menyadari bahwa menahan amarah adalah tanda kekuatan sejati. Ustadz, tadi di ruang makan, Zainal dan Akbar hampir bertengkar karena berebut tempat duduk. Lalu, Nadia juga marah karena Aisyah menumpahkan air ke bajunya. Emang bagaimana sih Ustadz cara menahan amarah seperti yang diajarkan Rasulullah? Umar, pertanyaanmu sangat bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menahan amarah dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita marah, ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita dan akan menolong kita. Selain itu, kita juga bisa berzikir, membaca Al-Quran, atau melakukan kegiatan positif lainnya untuk mengalihkan perhatian dari amarah. Menahan amarah bukan berarti kita tidak boleh marah sama sekali. Menahan amarah itu wajar, tetapi kita harus bisa mengendalikannya agar tidak meledak dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ingatlah bahwa amarah adalah api yang dapat membakar kebaikan. Cerita menahan amarah mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada fisik atau kemampuan berkelahi, tetapi pada kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya, terutama amarah. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi perbedaan pendapat dan kesalahpahaman, tetapi sikap sabar, mengalah, dan saling memaafkan akan membawa ketenangan dan mempererat persaudaraan. Menahan amarah adalah salah satu akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, orang-orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain dalam firman-Nya, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang berarti dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Ali Imran ayat 134. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa menahan amarah dan bersikap sabar mendatangkan pahala yang besar. Walam sabar wa ghafara inna zalika lamia azmil umur, yang berarti tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Quran surah Asy-Syura ayat 43.
Dengan demikian, cerita ini mengajarkan bahwa kesabaran, mengalah, dan memaafkan adalah tanda kekuatan hati yang sejati. Ketika kita mampu mengendalikan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, kita akan mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala.